Di sebuah desa yang selalu lembab oleh hujan, hiduplah seorang pria bernama Wibowo. Ia bukanlah petani atau pedagang, melainkan seorang rentenir yang catatan hutangnya lebih panjang dari aliran sungai desa. Wibowo duduk di meja kayunya yang megah, menghitung koin-koin dengan mata yang dingin, sementara bayangan pohon beringin tua jatuh menutupi jendela kantornya yang sempit. Suatu sore, Wibowo mendatangi gubuk Ibu Marni. Ibu Marni adalah seorang pembuat anyaman yang punggungnya sudah membungkuk karena beban hidup. Wibowo berdiri di ambang pintu, menghalangi cahaya matahari yang masuk, menagih bunga hutang yang jumlahnya sudah melampaui logika. Karena tidak memiliki uang sepeser pun, Ibu Marni terpaksa menyerahkan satu-satunya harta yang tersisa, sebuah cincin emas tipis, kenangan terakhir dari mendiang suaminya. Wibowo mengambilnya tanpa ragu, membiarkan Ibu Marni menangis terseduh-seduh di atas lantai tanahnya yang dingin. Malam itu, di rumahnya yang besar namun sepi, Wibowo merasa dadanya seperti diremas oleh tangan raksasa. Ia mencoba meraih segelas air, namun tangannya gemetar. Cincin milik Ibu Marni terjatuh ke lantai, berdenting pelan sebelum kesunyian total mengambil alih ruangan itu. Wibowo terjatuh, jantungnya berhenti berdetak karena beban keserakahannya sendiri. Berita kematian Wibowo menyebar secepat embun pagi yang menguap. Bayu, seorang pemuda desa yang kuat dan baik hati, terpilih untuk membantu mengurus jenazah. Meskipun Wibowo dibenci, hukum adat menuntut pemakaman yang layak. Bayu berdiri di depan keranda hijau yang sudah disiapkan di ruang tengah rumah Wibowo. Saat waktu pemakaman tiba, Bayu memanggil Suro untuk mengangkat bagian depan keranda. Namun saat mereka mencoba mengangkatnya, keranda itu tidak bergeming sedikit pun. Seolah-olah kayu ringan itu telah berubah menjadi bongkahan batu gunung yang tertanam dalam ke lantai. 6 pria lagi dipanggil untuk membantu. Total ada 8 orang kuat yang kini memikul beban itu. Bayu dan Suro berada di depan, bahu mereka gemetar hebat. Keranda itu akhirnya terangkat, namun setiap langkah yang mereka ambil membuat keringat bercucuran deras. Di tengah jalan menuju liang lahat, seorang pemuda bernama Dika datang menggantikan salah satu pengangkat yang kelelahan. Bayu menatap Dika dengan mata yang letih, menyadari bahwa meskipun ada 8 orang dewasa yang kuat, keranda itu terasa semakin berat setiap kali mereka melewati rumah orang-orang yang pernah diperas oleh Wibowo. Bayu merasa seolah-olah ia tidak hanya memikul tubuh Wibowo, tetapi juga tumpukan buku catatan hutang, air mata para janda, dan keputusasaan orang-orang miskin. Tekanan itu begitu kuat hingga langkah Bayu goyah, namun ia terus bertahan demi menyelesaikan tugas terakhir ini. Akhirnya mereka sampai di liang lahat. Saat keranda diletakkan di tanah, beban berat itu tiba-tiba menghilang. Ibu Marni berdiri jauh di bawah pohon Kamboja, menatap dengan tenang. Bayu mengusap bahunya yang memar, menyadari bahwa bumi akhirnya menerima apa yang harus dikuburkan, meninggalkan pelajaran yang akan selalu diingat oleh seluruh desa.